Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kembali menonton video ini. Karena kekristenan adalah jalan dan keselamatan menuju kepada rumah Bapa, di mana surga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sendiri. Kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda sekalian mengenai obrolan saya dengan teman saya yang iseng-iseng bertanya mengenai Injil Barabas atau dikenal dengan homili Barabas. Jadi di dalam sela-sela obrolan kami, beliau menanyakan begini, Injil Barabas atau surat Barabas itu pernah dibacakan di gereja di Alexandria, ya terutama di Mesir, dan itu sering-sering dibacakan. Ada beberapa literatur yang kemudian melegitimasi hal itu, merekam hal itu, bahwa mereka pernah membacakan yang namanya surat Barabas atau Injil Barabas atau homili Barabas di gereja di Alexandria. Secara singkat obrolan kami, saya pun menjelaskan beberapa hal bahwa memang benar Injil Barabas itu pernah dibacakan di gereja di Alexandria, di Mesir. Karena memang kita lihat fakta sejarahnya bahwa Injil Barabas ini dia muncul pada sekitar abad kedua di gereja Alexandria, karena diperkirakan memang ditulis oleh jemaat yang ada di Alexandria. Sedangkan tidak ada tulisan Bapak gereja manapun yang mengkonfirmasi adanya keberadaan Injil Barabas tersebut. Disinilah muncul kontroversi yang terjadi, sehingga ada orang yang mengklaim bahwa Injil Barabas benar, ada yang mengklaim bahwa Injil Barabas itu tidak benar. Nah, penggambaran tentang kontroversi ajaran Yahudi pada bab 16 ayat 3-5 menyebutkan adanya perintah rekonstruksi bait Allah di Yerusalem. Nah, perintah ini diberikan oleh Kaisar Hadrian tahun 130 untuk menghormati Jupiter, untuk membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan oleh Kaisar Titus pada saat itu. Maka Barabas ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 130 sampai 131. Jadi jauh sesudah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis. Jadi kita melihat bahwa Injil Matius ditulis pada tahun 38 sampai tahun 45, Injil Markus, Injil Lukas tahun 64 sampai 67 dan lain sebagainya. Dan penulisan surat ini kemungkinan adalah seorang dari jemaat Alexandria yang menempatkan dirinya berseberangan dengan tradisi Yahudi, meskipun ia sendiri tidak selalu melakukan ritus dari Nabi Musa. Kita lihat bab yang ke-7 dalam Injil Barabas. Nah, sampai abad ke-4, surat ini dikenal hanya oleh gereja-gereja yang ada di Alexandria. Nah, dari tulisan Bapak Gereja Clemens dari Alexandria dan Origen tentunya, itu bahwa sekitar tahun 200, bahkan di Alexandria, surat Barnabas ini tidak dianggap sebagai tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Maka kesimpulannya, kita sebagai umat ya Kristen, kita hanya berpegang dari apa yang telah ditetapkan magisterium tentang kanon kitab suci yang kita pegang saat ini. Nah, magisterium ini melalui Paus Damasus pada tahun 382 dan konsili-konsili berikutnya menentukan hanya ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan inilah yang dipegang oleh gereja sampai saat ini.